Dia benar-benar orang yang berilmu. Ketika dicaci maki dia tenang, dia diam, menjawabnya dengan penuh wibawa. Allah angkat derajatnya sebagaimana kayu gaharu mengeluarkan aromanya yang sangat wangi ketika dibakar oleh api. Tapi orang yang membalas dengan cacian, makian yang seperti itu pula wal'adzubillah bukanlah akhlak yang diajarkan dalam Al-Quran. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mereka berlalu dengan mengatakan, maafkan saya, memang saya yang salah, engkau yang benar. Lain kali saya akan lebih mengintrospeksi diri, menyucikan hati. Masya Allah. Kalau gitu aku sekarang mau kayak kayu gaharu. Dua orang yang saling mencela, maka dosa yang dikatakan keduanya akan ditanggung oleh orang yang pertama memulainya, selama yang tersalimi tidak melampaui batas. Hadis riwayat Muslim. Jadi bukan saya yang ngomong, tapi Rasulullah SAW, bahwa orang yang mencaci pertama itu yang menanggung, karena berapa efek yang akan timbul setelahnya. Oke. Mohon izin, mohon maaf tanpa menggurui, saya mau tanya, Adi, Siapa Ustaz? kalau dicaci marah nggak? Seberapa parah caciannya Ustaz? Tapi Iya. berusaha tetap tahan emosi, sabar insya Allah. Jawab cepat ya. Kalau dicaci marah nggak? Enggak, Nggak. Kenapa? berusaha sabar. Berusaha sabar. Ingat ya di rumah, kalau kita dicaci, pertanyaannya, apakah cacian itu benar? Kalau benar, ngapain marah? Iya. Ya. Sekali lagi, kalau dicaci, dan itu benar, ngapain marah? Dan kalau dicaci ternyata cacian itu tidak benar, juga kenapa marah? Kan tidak benar. Jadi jawaban yang terbenar adalah bagus tadi Adi. Sabar. Ingat, nasihat dengan lembutlah, dengan mohon maaf tanpa menggurui. Adi, balaslah orang sebagaimana balasan cacian yang didapatkan oleh Siti Soleha. Ketika dicaci bahwa Soleha itu jatuh cinta sama Yusuf, anak angkatnya, apa yang terjadi? Dia undang makan ke rumahnya. Nih, praktek ini. Jadi kalau ada yang caci maki, kita undang makan di rumah. Waduh. Berat sih, cuma nggak tahu bisa apa enggak ya. Pasti bisa. Pasti bisa ya. Jadi yang mencaci itu apa ya? Kan bukannya kita lagi caci dia, kok kita diundang makan? Mungkin jadi orang yang mencaci itu lebih baik. Harusnya bertabayun, Ya. harusnya silaturahmi, Ya. harusnya ukhuwah Islamiyah, harusnya dikuatkan. Masya Allah. Aduh. Adi itu berarti kalau Adi itu tipe yang sabar ya. Kita bisa belajar Amin. dari Adi juga ya di sini ya Amin, Ustaz ya. amin. Masya Adi. Allah. Biyadikal khair. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala mulai dari jin, manusia, seluruh makhluknya Allah mencaci maki kita, merendahkan kita di dunia karena kesalahpahaman mereka. Kalau Allah angkat derajat kita, tetap tinggi derajat kita. Tapi seluruh makhluk Allah memuji-muji kita, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala merendahkan kita karena posisi kita ternyata di hadapan Allah, karena Allah yang paling tahu diri kita. Ternyata hina, maka tetaplah kita terhina. Maka ketika kita sadar akan ayat ini, kita akan merasa bahwa seberapa besar pun manusia menghardik saya, mencaci maki saya, kalau Allah angkat derajat saya, maka tetap di atas derajat saya. Ingat tadi guru kami mengingatkan Ustadz Maulana bahwa jawaban yang paling benar adalah ketika dicaci maki orang lain adalah dengan bersabar. Sabar it doesn't mean tidak berarti Anda tidak berarti Anda tidak marah gitu. Marah itu human being, marah itu adalah manusiawi. Sedih ketika dihina orang, manusiawi. Kecewa ketika dihina oleh orang yang dicintai, manusiawi. Itu semua manusiawi. Marah, dihina marah nggak? Marah. Marah. Tapi apakah disebut tidak bersabar ketika dia marah? Masih sabar. Dia sedih dihina. Apakah dia disebut orang yang tidak sabar karena dia sedih dihina? Tetap orang sabar. Kemudian dia kecewa karena dihina orang lain. Apakah tidak termasuk orang sabar? Tetap menjadi orang yang sabar. Apa yang menentukan kita sabar atau tidak? Adalah ketika sedih, marah, kecewa ini sudah keluar dari mulut. Tapi kalau masih berada dalam hati, aduh ya Allah sedih banget ya Allah, saya kok dihina-hina seperti ini ya Allah. Masih dalam hati, masih aman, Anda masih bersabar. Masih sabar. Bukankah Rasulullah SAW ketika marah, kecewa, sedih, Rasulullah tidak pernah mengeluarkan satu patah kata pun, tapi kelihatan dari wajahnya yang memerah.
Rasulullah kalau marah itu wajahnya memerah. Berarti Rasulullah berusaha memendam kemarahan, memendam kesedihan ini tanpa mengeluarkan kata-kata. Yang salah adalah ketika kita dicaci maki, lalu kita membalas dengan cacian pula. Maka sabar itu bukan berarti kita tidak boleh marah. Marah boleh, sedih boleh, tapi jangan sampai sedih dan marah ini kita realisasikan dengan sesuatu yang buruk juga. Wala'adzubillah. Ma'adallah. Tadi pertanyaan selanjutnya tentang penyakit ain. Gimana Ya. tuh penyakit ainnya tadi Mas Sony? Kalau misalnya ada orang yang direndahkan tuh akhirnya bisa menjadi penyakit ain juga tuh buat orang itu yang merendahkannya. Yang merendahkannya menjadikan penyakit ain bagi dirinya karena dia merendahkan orang lain. Ya. Kita tidak pernah tahu bagaimana Allah membalas seseorang gitu. Kita tidak percaya karma, tapi kita percaya bahwa Allah itu maha adil. Innallaha azizun hakim. Allah maha perkasa, Allah maha bijaksana, Allah maha adil. Ketika ada hamba Allah yang direndahkan, Allah yang tersinggung, Allah yang menciptakannya seperti itu, kenapa Anda merendahkannya? Apatah lagi ketika beliau adalah masih daripada umat baginda Nabi SAW. Ketika kita menyakitinya, kita ingat sebelum kita menyakiti dan menghardiknya, kita harus sadar bahwasanya dia ini adalah orang yang menjadi umat Rasulullah SAW. Kalau aku menghinanya, bisa jadi Allah marah padaku. Kenapa? Karena aku menghina umat daripada kekasihnya, yaitu Rasulullah SAW. Udahlah, kita saring memuliakan. Kita tidak pernah tahu posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu bagaimana posisi kita di mata Allah Subhanahu wa taala, karena yang menentukan kebaikan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallah.